Tadi saya lupa memperkenalkan ini Bapak-bapak, kita ada teman-teman ya yang hadir di sini mengikuti diskusi kita. Ini dari komunitas Communicasting. Apa kabar semua? Oke, ada yang ingin bertanya, berdiskusi? Oke, satu-satu dulu. Siapa dulu? Boleh berdiri, perkenalkan nama, dari mana, dan langsung pertanyaan ditujukan kepada siapa. Silakan. Baik, perkenalkan saya Hindun Hulopi dari Communicasting Academy dan juga Putri Indonesia Gorontalo. Saya izin bertanya kepada Pak Ade Kadarisman selaku tenaga ahli KSP. Tapi sebelum itu Pak Ade, saya izin mengutip pernyataan yang disampaikan tadi Mas Rian Dapurba. Tadi pada masa Orde Baru, status kawasan hutan di Sumatera ini sering berganti. Dan juga tadi sudah disampaikan bahwasanya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini ada beberapa perusahaan besar yang sering membabat hutan sampai habis. Dan juga ada beberapa perusahaan yang tidak mendapatkan status izin lahan. Dan mendengarnya ini sangat-sangat memprihatinkan. Dan Pak Ade, pertanyaannya, kenapa kerusakan hutan ini tidak berhenti? Apa komentar Anda sebagai perwakilan pemerintah? Terima kasih. Galak juga yang nanya nih Kang. Terima kasih Hindun, silakan. Saya langsung ke penanya berikutnya aja ya, nanti kita jawab sama-sama. Oke, silakan. Baik, selamat malam, semuanya. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Ginting. Saya juga dari Communicasting Academy, saya dari Jakarta Utara. Izin bertanya kepada Bapak Ade dan izin mengutip tadi pernyataan Pak Ade bahwa pemerintah memastikan untuk selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Betul ya Pak Ade? Nah, menariknya saya perhatikan ada satu video viral yang diunggah oleh selebgram asal Sumatera Barat, di mana video itu menunjukkan warga terdampak di sana itu diminta untuk menunjukkan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK untuk menerima bantuan makanan. Logikanya, para warga ini untuk bertahan hidup saya sudah sangat bersyukur gitu Pak. KTP-nya pun mungkin udah hilang kali ya? Iya, udah nggak kepikiran gitu menyelamatkan KTP kakak itu, menyelamatkan diri saya saja sudah bersyukur gitu. Sangat disayangkan untuk menerima bantuan saja dipersulit oleh pemerintah setempat. Mohon komentarnya Bapak terkait isu ini. Terima kasih. Terima kasih Ardi dan Hindun. Wah ini bintangnya Kang Ade nih. Silakan Pak Ade direspon dulu dua-dua sekaligus. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu dong. Gitu. Tentu ini satu kebanggaan ya kita generasi muda kita peduli terhadap bencana. Pertanyaan pertama Mbak mengenai kebijakan. Memang transformasi kebijakan dari pemerintahan demi pemerintahan ini menjadi sangat menarik jika kita melihat struktur pola pengambilan keputusan. Dan tentu negara akan selalu hadir. Di setiap periode kepemerintahan pasti persoalan lingkungan menjadi faktor yang sangat penting. Dan semua negara tentu memberikan porsi yang tepat bagaimana bentuk-bentuk kebijakan pengelolaan lingkungan, kekayaan sumber daya hati itu diambil dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu faktor kebijakan pasti selalu berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Nah, oleh karena itu di kepemimpinan Pak Prabowo sekarang, Pak Presiden, bagaimana memastikan negara hadir melalui kebijakan yang diambil. Tadi saya sampaikan setiap periode kepemerintahan pasti punya pola dan pendekatan yang berbeda. Oleh karena itu, salah satunya tentu dengan hadirnya Perpres nomor 5 tadi 2025 adalah salah satu bentuk komitmen, bentuk langkah konkret bahwa perlindungan hukum terhadap hutan itu menjadi faktor yang sangat urgent. Dan di dalamnya tentu ada faktor-faktor turunannya. Adanya Satgas Penerbitan hutan itu menjadi salah satu pintu masuk untuk bagaimana melihat persoalan-persoalan hukum terkait kehutanan, tata kelola kehutanan, direview kembali terkait dengan perizinan dan lain. Karena itu salah satu akarnya. Karena yang menentukan kebijakan tentu harus berorientasi kepada publik, kepada masyarakat. Kemudian pertanyaan yang kedua, tentu kasusnya unik ya Mas ya. Yang pasti aturan main dalam tata kelola layanan kepada masyarakat memang harus kita lihat kalau memang ada hal-hal yang dirasa kurang tepat, dirasa kurang nyaman, dan ini selalu kita evaluasi. Kalau dalam konteks bencana tentu saat ini hal tersebut bisa kita review, bisa kita lihat tergantung case-nya. Akurasi data menjadi faktor yang sangat penting dan kami lewat BNPB Mas sebenarnya sudah menetapkan dashboard dengan sedetil-detilnya.
Kenapa? Supaya tadi peristiwa yang tadi terjadi itu tidak terulang kembali. Memang dalam beberapa case bisa saja muncul karena sangat crowded. Karena dalam situasi krisis itu semua orang panik. Semua orang bisa kemudian tidak terkendali dengan baik. Oleh karena itu regulasi-regulasi turunan di tingkat kecamatan, kabupaten itu bisa saja muncul. Oleh karena itu tentu dengan tata kelola yang terus diperbaiki, dengan tata kelola yang terus menjadi atensi pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk juga mengoptimalkan potensi komunikasi dan koordinasi di daerah, itu lambat laun hal-hal terjadi tidak akan terulang kembali. Oke, terima kasih. Saya berprasangka baik Pak Trubus. Mungkin karena memang kan niatnya ini kan menyalurkan bantuan, tetapi kan dia juga pikir, nanti saya dimintai pertanggungjawaban. Ya, bagaimana ini bantuan itu sampai kepada tujuan. Jadi dia minta bukti KTP atau KK mungkin. Anda melihat ada ke situ nggak kira-kira? Iya, ada memang gini. Jadi gini, masyarakat kita itu selalu berpikirnya itu, terutama pemerintah, itu pikirannya birokratis gitu loh. Kalau udah birokratis itu mesti ada bukti. Iya. Bukti. Nanti diaudit harus. Nah, karena gini, penegakan hukum itu kan selalu 3 hal menurut Lawrence Friedman itu. Teorinya ada namanya substansi. Aturan hukumnya itu seperti apa. Kemudian orang berpikir ya udah ikutin aja aturannya itu. Nah, harus dia pakai KTP, kalau perlu KK, kalau perlu pakai SIM, kalau perlu atau kalau mau sertifikat tanah, kalau perlu tunjukin aja gitu kan. Nah, kemudian ada yang namanya istilah struktur. Struktur itu adalah aparat penegak hukumnya. Orang-orang yang menegakkan hukum di kita itu di soal lingkungan tuh nggak ada. Mana ada orang dipenjara karena lingkungan? Iya kan, orang merusak lingkungan. Ya paling hukumannya udah dikasih ini aja, kalau bahasa itu denda aja, paling duangsom apalah sifatnya gitu diberikan. Itu aja. Kemudian yang terakhir ya ketiganya ini budaya hukum kita. Budaya hukum kita itu lemah Mas dalam soal hal seperti yang berkaitan dengan lingkungan, dengan hutan, dengan yang namanya perkebunan, yang namanya sawit. Ya udah sawit ditanemin aja, penting karena kebutuhan apa? Kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang arahnya ke sana. Lapangan kerja. Tidak ada satu riset sudah ada membuktikan bahwa tidak ada, ya kan? Masyarakat di sekitar tambang itu kok makmur hidup itu enggak ada. Nah, ini menjadi persoalan, tantangan ini. Karena itu pemerintah lagi berusaha sekarang ini mengubah supaya mereka bermanfaat untuk lingkungannya. Jadi selama ini tuh memang nggak ditemukan. Yang ada itu masyarakat di sekitar pertama itu mesti miskin, tak berdaya, daya beli rendah, dengan segala urutannya rangkaiannya itu. Karena itu yang terjadi kemudian bagaimana sekarang mengubah. Nah, dengan perpres yang tadi dijelaskan ini sebenarnya arahnya ke sana. Meskipun ini nanti tergantung pembantunya lagi kan gitu. Mampu kita kawal. Nah itu kalau pembantunya. Saya kasih panggung Pak Trubus untuk teriak-teriak terus soal ini. Karena tugas kita bersama. Kita kan nggak mau kalau kita ketemu kita bahas jumlah korban, ya kan, banjir. Enggak. Iya perlu. Karena Pak Ade juga tadi bilang ini kan pemerintah sedang membangun komunikasi publiknya, ya kan. Kita apresiasi. Tetapi kan masyarakat juga nggak hanya jadi penonton dong. Jangan juga mereka merusak lingkungan terus nunjuk hidung ke sana salahin orang gitu kan. Saya harus akhiri. Tapi sebentar. Saya ke Bu Lisda dulu. Anda semua akan saya berikan kesempatan masing-masing 30 detik untuk memberikan closing statement. Bu Lisda, what next nih? Anda kan berada dekat dengan daerah bencana. Anda melihat langsung di lapangan seperti apa kondisinya saat ini. Tapi masyarakat butuh konkretnya. Minimal kebutuhan untuk kehidupan mereka yang utama itu terpenuhi dulu. Apa yang bisa disampaikan kepada pemerintah sekarang ini, Bu? Ya, saya berharap tidak ada lagi dalam grup-grup itu yang masih kesulitan untuk menembus akses menuju pemukiman-pemukiman yang terisolir. Ya, karena bantuan alhamdulillah banyak, cuma memang aksesnya ke sana yang memang kita dalam kesulitan. Nah, tentu saja Mas Tony, bencana ini harus menjadi titik balik ya untuk kita semua. Ini bukan soal kayu dan lumpur hanyut, ini tentang nyawa manusia, masa depan anak-anak kita dan harga dari kelalaian yang kolektif. Nah, sehingga Indonesia tidak boleh menjadi negara yang terus menangis setelah bencana, tetapi harus menjadi negara yang mencegah bencana dengan pengetahuan, integritas, dan juga keberanian politik. Menjaga alam adalah menjaga kehidupan. Jika kita tidak berubah hari ini, alam akan memaksa kita berubah dengan cara yang jauh lebih menyakitkan esok. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Lisda. Bang Rian, apa statement keras Anda yang bisa Anda sampaikan? Ini mumpung dilihat oleh semua pihak ini. Ya, pertama Presiden harus menugaskan Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian termasuk juga KSP dalam hal ini untuk ya langsung ngomong aja sama Pak Ade. Satu lagi Kementerian SDM untuk mereview
untuk mengevaluasi dan menghentikan izin-izin itu yang ada di sana. Kalau bisa pun cabut izin perusahaan-perusahaan yang di sana gitu. Karena kontribusinya jelas itu juga tidak berdampak kepada lokal begitu. Nah, ini harus segera, termasuk misalnya bagaimana DPR, Ibu itu bisa mendesak pertemuan dengan lintas kementerian tersebut. KSP juga bisa menghubungkan lintas kementerian tersebut agar menjadi pembelajaran peristiwa banjir ini tidak serampangan untuk memberikan izin-izin kepada tambang, kepada perkebunan, kepada hutan tanaman industri hingga pembangunan infrastruktur yang kemudian menjadi PSN begitu. Ya. Oke. Pak Trubus dulu, silakan. Kalau saya sih gini, dalam soal kebencanaan itu kan selalu kebijakan itu top down. Ya, selalu namanya top down itu kebijakan selalu dipaksa. Ya, sifatnya memaksa, sifatnya harus patuh, harus mau, suka nggak suka ya tak kasih itu, gitu kan. Jadi kalaupun mau resistensi, mau nolak juga nggak bisa, kepepet. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan kan itu. Jadi menurut saya cobalah sekarang ketika membuat kebijakan ini formulasinya, perencanaannya, kemudian dalam hal substansinya itu semuanya melibatkan publik. Artinya publik sifatnya berubah jadi bottom up lah. Jadi bottom up. Jadi tidak semuanya itu. Kemudian yang kedua tentu persoalannya tidak hanya anggaran saja yang harus tapi SDM kita tolonglah gitu. Jadi SDM kita ini pemahaman tentang bagaimana hutan dan masyarakat literasi tentang hutan itu kan masih bukan hutan ya, lingkungan lah gitu ya. Itu memang sangat rendah. Jadi seolah kita di Jakarta aja orang buang sampah bakar ini masih banyak kan gitu. Jadi ini yang harus kita edukasi terus-menerus dan masyarakat pemerintah memang selalu mengatakan oke lah nanti kita laksanakan selalu. Tapi kan karena pengawasan nggak ada ya kita selalu ganti pemimpin ganti kebijakan. Itu jadi problem juga masalah di kita ini sehingga selalu apa yang diharapkan oleh pemimpin yang sekarang berjalan kemudian di pemerintahan berikutnya sudah berubah lagi. Kalau perubahannya itu menjadi baik sih nggak apa-apa karena berubahnya karena kepentingan ekonomi, pertumbuhan investasi, semuanya akhirnya berubah menjadi sesuatu yang terakhir itu adalah ini free rider. Kelompok-kelompok penunggang bebas. Tolonglah ini untuk dikendalikan karena selama ini serakah nomics itu menjadi problem di antara mengenai kerusakan lingkungan, hutan, perkebunan, mineral mining, termasuk macam-macam itulah segala rentetannya. Itu kan semua ada yang jujur saja sedemikian begini itu serakanomiknya itu. Itu tolong untuk ditangani, itu pemerintah yang punya kuasa negara. Nah, kalau masyarakat nggak bisa apa-apa. Langsung ditangkap Pak Ade, kata kuncinya silakan. Ada dua hal Mas Doni yang tentu menjadi concern pada pertemuan malam ini. Yang pertama adalah bahwa negara hadir dengan penguatan kepada penanganan prioritas nasional, bahwa kemudian kita memberikan optimalisasi terhadap berbagai aspek kebutuhan masyarakat di lokasi bencana dari berbagai aspek. Presiden hadir dengan melakukan koordinasi penuh dengan memperhatikan layanan dasar dan lainnya termasuk persoalan aspek jalan dan segala macam. Termasuk tadi kita melakukan koordinasi terintegrasi dengan TNI dan lain-lain. Kemudian aspek yang kedua adalah mengenai regulasi. Dengan hadirnya Perpres nomor 5 tahun 2025 mengenai penerbitan kawasan hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menjawab kegelisahan masyarakat, juga harapan semua stakeholders bahwa komitmen negara hadir. Dan KSP siap mengawal instruksi Presiden ini, tentu dengan melibatkan koordinasi, kolaborasi dengan semua kementerian dan lembaga yang terkait untuk menjawab tadi pertanyaan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan terakhir. Apa? Perlu ada reshuffle nggak? Ngomongnya yang kenceng. Coba diulang. Coba diulang. Tanggung jawab dong Pak Trubus. Iya. Mumpung ada KSP, ada kira-kira mau ada reshuffle nggak gitu. Terhadap itu yang penting. Aduh, saya nggak ikutan. Itu kita bahas di episode yang lain aja ya. Terima kasih Bapak-Bapak. Pak Ade terima kasih. Pak Trubus terima kasih. Bang Rian terima kasih. Ya, dan juga Bu Lisda terima kasih Bu Lisda. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Iya. Dan juga siap. Dan juga buat teman-teman dari Komunikasi Akademi yang ada di studio, terima kasih, tepuk tangan buat Anda semua sudah hadir malam hari ini. Jangan lupa mulai dari sekarang jaga lingkungan ya. Saya mengingatkan pemirsa sekalian bahwa jargon-jargon yang mengatakan bahwa bumi, alam seisinya warisan nenek moyang kita itu salah. Itu bukan warisan nenek moyang kita, tapi hak milik anak cucu kita. Mari kita jaga. Saya Doni The Geyser, sampai jumpa. Merdeka!